Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrina Gissimuling dengan NIM 10202301. Saya mahasiswa STIK Santai Disabel Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang populasi, sampel, dan sampling. Selamat menonton. Populasi berasal dari kata bahasa population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada sebenarnya juga, karena itulah makna kata populasi yang sesungguhnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat populer dan digunakan di berbagai disiplin ilmu. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti yang terdiri dari manusia, benda, peristiwa, atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi berdasarkan jumlahnya terbagi dari dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah populasi terhingga, yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya 3.000 orang pada pidana di Indonesia pada awal tahun 1981 dengan karakteristik menghuni lembaga pemasyarakatan sejak 1 Januari 1981 dijatuhi hukuman minimal 1 bulan dan lain-lain. Populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya narapidana di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak narapidana yang pertama sampai yang terakhir pada masa sekarang, dan bahkan termasuk juga narapidana yang akan datang. Masuk sampel. Sampel dalam penelitian pendidikan adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan dipilih secara sistematis untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Pemilihan sampel dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dimungkinkan untuk meneliti seluruh anggota populasi. Dalam penelitian pendidikan, sampel bisa berupa siswa, guru, sekolah, atau unsur-unsur lain dalam dunia pendidikan yang relevan dengan tujuan penelitian. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, maka sampel yang akan diambil harus mewakili karakteristik populasi secara proporsional. Oleh karena itu, pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Tidak semua penelitian menggunakan sampel sebagai sasaran penelitian pada penelitian tertentu dengan skala kecil, yang hanya memerlukan beberapa orang sebagai objek penelitian. Dalam istilah penelitian kuantitatif, objek penelitian yang kecil ini disebut sebagai sampel total, yaitu keseluruhan populasi merangkum sebagai sampel penelitian. Secara lebih tegas bahwa kebanyakan penelitian yang tidak bertujuan membangun suatu generalisasi cenderung tidak memungkinkan sampel penelitian. Adapun manfaat penggunaan sampel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Metode sampling. Terdapat dua kategori besar dalam teknik sampling, yaitu probability dan sampling dan non-probability sampling. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Teknik ini dianggap paling ideal dalam penelitian kuantitatif karena menghasilkan sampel yang representatif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi secara lebih akurat. Metode ini sangat sesuai dalam penelitian pendidikan yang bersifat objektif dan ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap populasi yang luas. Sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian dengan keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan akses ke populasi secara menyeluruh. Meskipun tidak representatif secara statistik, teknik ini dapat memberikan informasi yang mendalam dalam kontekstual dengan tujuan penelitian. Karakteristik sampel yang baik. Secara umum, sampel yang baik adalah
yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi dalam bahasa pengukuran. Artinya, sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah masyarakat Makassar, sedangkan yang dijalankan sampel adalah hanya orang Surabaya, maka sampel tersebut tidak valid karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Menurut pandangan Sugiono, untuk mendapatkan gambaran sampel seperti demikian diperlukan persyaratan yang khusus. Untuk memenuhi hal tersebut, setidaknya perlu diperhatikan beberapa syarat utama, diantaranya sebagai berikut. Pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk mewakili populasi yang menjadi sasaran penelitian. Artinya, semakin besar jumlah sampel sebenarnya, maka hasil yang akan didapatkan akan lebih baik, karena semakin mendekati ciri-ciri populasi sendiri. Kedua, setiap individu yang terdapat dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dipilih dari sampel penelitian. Artinya, sampel yang baik adalah sampel yang terpilih karena memiliki kemungkinan yang sama dengan yang lainnya untuk menjadi sampel. Proses pemilihan sampel. Memilih teknik pengambilan sampel melalui 6 tahap, dimulai dengan mendefinisikan populasi target dengan jelas, memilih kerangka sampel, pemilihan teknik sampling, tentukan ukuran sampel, mengumpulkan data, ditutup dengan menilai tingkat respon dari responden. Yang pertama, didefinisikan target populasi dengan jelas. Tahap pertama dalam proses pengambilan sampel adalah menentukan populasi sasaran dengan jelas. Yang kedua, pilih kerangka sampel. Kerangka pengambilan sampel adalah daftar kasus aktual dari mana sampel akan diambil. Yang ketiga, pilih teknik sampling. Sampling dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu populasi atau untuk membuat generalisasi dalam kaitannya dengan teori yang ada. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Untuk membuat generalisasi dari sampel acak dan menghindari kesalahan atau bias pengambilan sampel, sampel acak harus memiliki ukuran yang memadai. Yang kelima, kumpulan data. Setelah populasi sasaran, kerangka pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Yang keenam, menilai tingkat respon. Respons rate adalah jumlah kasus yang disetujui untuk mengikuti penelitian. Kasus-kasus ini diambil dari sampel asli. Faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Pentingnya untuk disadari bahwa karakteristik populasi dalam konteks pendidikan sangatlah beragam. Faktor seperti usia, jenjang pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, sehingga budaya lokal mempengaruhi dinamika penelitian. Misalnya, siswa sekolah dasar tertentu memiliki karakteristik kognitif dan emosional yang berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi, sehingga pendekatan pemilihan sampelnya pun harus disesuaikan. Dalam praktiknya, terdapat tantangan-tantangan teknis dalam pemilihan sampel, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses terhadap sekolah-sekolah tertentu. Tantangan ini seringkali menyebabkan peneliti menggunakan conventional sampling atau incidental sampling, yaitu memilih sampel yang paling mudah dijangkau. Walaupun cara ini praktis, tetapi dari sisi metodologi memiliki kelemahan dalam hal responsivitas. Hal ini sangat penting dalam penelitian evaluasi kebijakan pendidikan atau perbandingan efektivitas metode pembelajaran. Dengan menggunakan teknik yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang akurat, menganalisisnya secara objektif, dan menghasilkan kesimpulan yang salih serta berguna dalam pengambilan keputusan pendidikan. Pada akhirnya, pemilihan populasi dan sampel bukan hanya sekadar proses teknis dalam rancangan penelitian, tetapi juga mencerminkan kualitas pemahaman seorang peneliti terhadap substansi dan konteks pendidikan. Dalam upaya memperkuat mutu penelitian pendidikan di Indonesia, maka penguasaan konsep ini harus menjadi prioritas dalam pelatihan dan pembelajaran metodologi penelitian, baik di tingkat sarjana maupun prasarjana. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama. Peneliti ingin meneliti perilaku pasien HIV di Kota Medan. Karena populasi tersembunyi atau sulit dijangkau, peneliti awal mencari 3 orang. Lalu 3 orang di mata menunjuk teman lain yang juga menjadi pasien HIV untuk jadi responden. Begitu seterusnya. Teknik sampling apa yang digunakan? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya teman-teman. Yang paling tepat itu ialah B, snowball sampling, yang dimana pembahasannya digunakan untuk populasi yang sulit diidentifikasi atau tertutup, dimulai dari beberapa responden terkunci, lalu bergilir seperti bola salju karena responden menunjuk responden.
Kalau kasus yang kedua, peneliti ingin meneliti mutu pengisian resume medis pasien meninggal di MSX tahun 2025. Jumlah pasien meninggal hanya 22 orang. Karena sedikit, peneliti mengambil semua 22 berkas rekam medis tersebut sebagai sampel. Teknik sampling yang digunakan bisa dari opsi jawabannya teman-teman. Yang paling tepat itu ialah A. Sampling jenuh atau total sampling, yang dimana pembahasan disebut juga sensus. Seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya lebih kecil dari 30, atau peneliti ingin membuat generalisasi tanpa sampling error. Soal yang ketiga atau yang terakhir, peneliti berdiri di depan IGD selama 3 hari. Siapa saja pasien atau keluarga yang lewat dan mau mengisi kuesioner langsung dijadikan responden sampai dapat 100 orang. Teknik sampling apa yang digunakan? Bisa kita lihat opsi jawaban dan minat teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat itu ialah A. Accidental sampling, yang dimana pembahasan disebut juga konfisiensi sampling. Sampel diambil berdasarkan kebetulan bertemu peneliti, mudah dijangkau tanpa perencanaan acak, kelemahan bias tinggi. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febriana Lusmiring dengan NIM 1020230006. Di sini saya mahasiswa studi kesehatan Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sampel sisi besar sampel. Besar sampel atau sampel sisi. Untuk menetapkan besarnya atau jumlahnya sampel, suatu penelitian tergantung pada 2 hal, yaitu pertama, adanya sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan batas maksimal dan besarnya sampel. Yang kedua, kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas dari besar sampel. Agar unsur preventif tersebut terpenuhi, besar sampel atau jumlah sampel yang diambil harus tepat. Agar hal tersebut terpenuhi, besar sampel yang didapatkan perlu dihitung dengan tepat menggunakan rumus sampel yang tepat pula. Syarat dalam perhitungan besar sampel: A. Jenis dan rancangan penelitian. B. Tujuan penelitian atau analisis. C. Jumlah populasi atau sampel. D. Karakteristik populasi atau cara pengambilan sampel. E. Jenis data. Tujuan besar sampel. Ketiga, berdasarkan jumlah populasi atau sampel. Konsep rancangan sampel: A. Valid atau akurat sesuai dengan parameter populasi. B. Bergantung pada cara pengambilan sampel dan kerangka sampel. C. Prevensi, yakni simpangan dari nilai populasi. D. Bergantung pada sampel. 1. Rumus Lewis. Sebelum menghitung jumlah sampel terlebih dahulu perlu diketahui 3 hal. Dikutip dari 1998, yakni A. Perkiraan proporsi untuk bersifat tertentu yang terjadi dalam populasi. Apabila sudah diketahui proporsi atau sifat tertentu tersebut, maka P. Proporsi dengan 0,50 atau 50%. B. Presisi atau derajat ketepatan yang ingin berarti daripada terhadap populasi, biasanya 0,5% atau 0,10% atau 10%. C. Derajat kepercayaan. Satu rumus yang digunakan ialah N sama dengan Z dibagi N per atau P dibuka kurung 1 dibagi P dibagi D. Tangan N besar sampel besar dikurangkan 2 derajat pemanahan atau 1,96. D. Proporsi atau populasi. D. Derajat penyimpanan terhadap populasi yang diinginkan 10% buka kurung 0,10 tutup kurung, 5% atau 0,05% atau 1%. Syarat penggunaan rumus Lewis. A. Populasi tidak diketahui sangat besar. B. Cocok untuk penelitian yang ingin mencapai presentasi kejadian suatu masalah dalam populasi bukan rata-rata. C. Jika proporsi kasus di lapangan belum diketahui, disarankan menggunakan B sama dengan 0,5 untuk mendapatkan jumlah sampel. D. Umumnya memakai tingkat kepercayaan sederhana dengan nilai Z slot. Desain atau rancangan penelitian ini adalah penelitian yang berjenis kualitatif dengan pendekatan kuantitatif dengan meliputi mahasiswa Universitas Islam Riau tingkat S1 angkatan 2018 sampai 2021 sebagai populasi dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode yang dapat menganalisa data dengan mampu memperoleh hasil hipotesisnya dan menggunakan metode regresi linear berganda.
Dari hasil uji yang telah dilakukan mengundi bahwa bread as butter dengan kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dengan signifikan terhadap keputusan pembeli. Rumus Lovin. Perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian. Salah satu besar sampel yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei adalah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Slovin. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan N dibagi 1 tambah N pangkat 2 tutup kurung. Keterangan N besar sampel, N besar populasi, E batas kesalahan yang dikendalikan atau kesalahan yang ditoleransi. Adapun syarat penggunaan rumus Lovin. Yang pertama, populasi harus diketahui jumlah pastinya, bukan tak terhingga atau seperti kasus Astra atau tidak terindikasi. Yang kedua, data populasi relatif homogen dengan sampling volume yang jelas. Yang pertama, alamat untuk pengecekan. Yang ketiga, tingkat kesalahan ditentukan awal biasanya 0,5% untuk meningkatkan kepercayaan 95% atau 0,1 untuk populasi besar. Dasar rancangan penelitian deskriptif merupakan penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek dan yang peneliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku. Untuk umum generalisasi berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif cocok digunakan untuk penelitian ini karena sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran tentang kesulitan belajar ilmu gizi yang dihadapi oleh siswa-siswi kelas Jasa Boga SMK Negeri 3 Purworejo. Yang ketiga, rumus besar sampel mencari proporsi. Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan jumlah minuman surga yang dibutuhkan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Ada rumusnya yaitu N sama dengan Z pangkat 2 P 21 kurang dibagi D pangkat 2. Keterangan Q 1 dibagi P. N jumlah sampel, Z tetapan 41,96 tutup kurung. P relevan atau proporsi yang diharapkan atau bisa juga dapat dari studi sebelumnya. D frekuensi. Jika frekuensi 5% maka D sama dengan 0,05. Syarat penggunaan besar sampel populasi. Penelitian menentukan level kepercayaan umumnya 95% sehingga nilai Z sama dengan 1,96 Z sama dengan 1,96. Estimasi proporsi populasi dari studi pendahuluan atau terdahulu jika tidak diketahui digunakan nilai maksimal 50% untuk mencapai sampel teraman terbesar. Margin of error DD harus diterapkan misalnya 5% atau 10%. Rumus dasar dalam prediksi populasi tak terhingga jika populasi terbesar digunakan faktor. Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif relasional. Menurut Sugiono 2017, metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan melakukan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda ini digunakan untuk menentukan data-data dari 3 variabel yang digunakan. Menurut Sugiono 2017, analisis regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen serta 2 atau lebih variabel independen. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi yang uji normalitas, atau heterogeneititas dan uji multipolaritas. Yang keempat, rumus atau Mikael. Mikael juga mengembangkan model penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu. Apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada seluruh anggota populasi sasaran. Rumus S sama dengan D pangkat 2 dibagi N dibagi P dibagi Q dibagi D 2 P dikurang 1 tambah D pangkat 2 kali P dibagi Q. Keterangan D pangkat 2 dengan DK sama dengan 1 taraf kesalahan bisa 1%, 5%, dan 10%. P sama dengan 0,5, P sama dengan 0,05, S sama dengan jumlah sampel. Adapun syarat penggunaan rumus Mikael, populasi penelitian harus jelas jumlahnya. Perlu menetapkan tingkat kesalahan dan sampling error. Nilai populasi umumnya diasumsikan P sama dengan Q sama dengan
dengan 0,5 P sama dengan Q sama dengan 0,5 bila tidak ada informasi proporsi awal. Rumus ini dipakai untuk menentukan jumlah sampel minimal, bukan ukuran final mutlak. Yang kelima itu rumus Taylor-Fayet. Perhitungan pada besar sampel ini sangat penting dalam penelitian. Salah satu besar sampel yang juga banyak digunakan terutama dalam penelitian survei adalah rumus besar sampel yang dikemukakan oleh Taylor-Fayet. Adapun rumusnya N sama dengan N dibagi N buka kurung D pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung keterangan N besar sampel N besar populasi D pangkat 2 batas kesalahan yang dikehendaki atau kesalahan yang ditoleransi. Adapun syarat penggunaan rumus Taylor-Fayet, populasi penelitian sudah jelas jumlahnya. Penelitian menentukan tingkat PPC atau tingkat kesalahan. Rumus ini cocok untuk menentukan sampel minimum dalam penelitian survei. Umumnya dipakai saat peneliti ingin mengambil sampel dari populasi yang terbatas, bukan populasi tak. Rumus Wisono. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel, yaitu sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya. Adapun rumusnya N sama dengan kurung Z dibagi 2 tutup kurung Q tutup kurung di pangkat 2 dibagi E pangkat 2 keterangan N jumlah sampel ZA per 2 sama dengan nilai dari tabel distribusi normal. A tingkatnya keyakinan 95% sama dengan 1,96. E standar definisi 25%. E error batas kesalahan sama dengan 5%. Penggunaan rumus Wisono, populasi tidak diketahui atau sangat besar. Standar definisi tidak diketahui, biasanya pakai Q sama dengan 0,25. Menentukan tingkat kepercayaan misalnya 95%, pakai Z sama dengan 1,96. Menentukan batas kesalahan error misalnya 5% atau 0,05. Menggunakan data kuantitatif pengambilan sampel secara acak. Mungkin kita masuk soal kasus yang pertama. Seorang mahasiswa yang meneliti reputasi di suatu wilayah, namun belum ada data sebelumnya. Ia menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 10%. Berapa besar sampel yang paling tepat? Di sini bisa kita opsi dan nilai teman-teman. Pembahasan jika proporsi tidak diketahui digunakan P sama dengan 0,5 dan nilai maksimal agar sampel aman. Diketahui Z sama dengan 1,96, P sama dengan 0,5, D sama dengan 0,1 perhitungan sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,1 pangkat 2 N sama dengan 3.816 dibagi 0,25 dibagi 0,1 N sama dengan 0,96 dibagi 0,01 sama dengan N 96,4 dibagi menjadi 96. Jadi besar sampel minimal adalah 19 banding. Di sini kita masuk soal kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin menghitung kebutuhan sampel awal sebanyak 100 responden. Namun ia memberi perkiraan agar terjadi dropout sebesar 20% selama penelitian berlangsung. Berapakah besar sampel yang harus diambil peneliti? Rumus penyesuaian N sama dengan N dibagi 1 untuk di sini bisa diketahui opsi jawabannya teman-teman. Pengawasan diketahui N sama dengan 200 sama dengan 20% sama dengan 0,2 perhitungan. N sama dengan 200 dibagi 1 dibagi 0,2. N sama dengan 200 per 0,8. N sama dengan 90. Artinya peneliti harus mengambil 250 responden dan setelah kehilangan 20% jumlah sampel tetap memenuhi kebutuhan minimal 200 responden. Soal kasus yang ketiga atau soal kasus yang terakhir, seorang peneliti yang mengetahui proporsi masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok di suatu desa. Pada suatu literatur diperkirakan proporsi perokok sebesar 40%. Peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95%, ukuran Z 1,96 dan margin of error 5%. Berapakah besar sampel minimal yang diperlukan? Rumus N sama dengan Z di pangkat 2 dikali P dikali 21 kurang P dibagi D pangkat 2.
Misalnya Z sama dengan 1,96, P sama dengan 0,4, D sama dengan 0,05 diperhatikan. N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,4 dikali 0,6 dibagi 0,05 pangkat 2. N sama dengan 3.841 dikali 0,24 dibagi 0,25. N sama dengan 0,1984 dibagi 0,025. N sama dengan 368,79 dibagi menjadi 369. Jadi besar sampel minimal ada 3 disampel sudah responden. Pembulatan atas untuk menjaga keakuratan penelitian. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dan saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.